Shalom saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sama-sama mempelajari firman Tuhan. Saya percaya setiap kita tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus sehat supaya kita dapat menjalani kegiatan sehari-hari atau melayani Tuhan ataupun menjadi berkat bagi orang lain dengan penuh sukacita. Jika salah satu di antaranya, baik roh, jiwa, ataupun tubuh sakit, maka kehidupan kita akan terganggu. Kita akan susah untuk hidup maksimal. Tetapi jikalau hanya tubuh kita yang sakit, mungkin kita masih bisa cari ke dokter untuk mendapatkan obat bagi tubuh kita yang sakit. Kalau roh kita yang sakit, kita mungkin bisa doa berpuasa, ataupun mencari saudara-saudari seiman, atau bahkan pendeta untuk datang, mengurapi, atau mendoakan kita. Terus bagaimana dengan jiwa kita yang sakit? Belakangan seringkali mendengar banyak orang yang stres ataupun depresi karena berbagai macam tekanan. Baik tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan masyarakat, tekanan di dalam pekerjaan, tekanan di dalam studi, dan segala macam tekanan. Karena pada prinsipnya jiwa itu bicara tentang perasaan ataupun pemikiran. Jikalau hal-hal tersebut terjadi dan tidak bisa dikelola dengan baik oleh hati pikiran kita, maka itu akan menjadi sebuah tekanan di dalam diri kita, dan akhirnya membuat kita stres ataupun depresi. Hari ini kita mau belajar tentang perasaan manusia, yang lebih ke emosional, perasaan manusia. Tapi kita mau fokus di dalam satu perasaan yang namanya perasaan malu. Mengapa kita mau pelajari perasaan malu? Karena dari segala macam perasaan di dalam hidup manusia, saya lihat hanya perasaan malu yang susah diekspresikan. Bahkan seringkali itu yang menjadi tekanan bagi diri kita sendiri. Seperti jikalau misalkan kita sedang marah, kita mungkin bisa ekspresikan dengan suara yang lebih keras, kita bisa berteriak. Kalau kita sedang senang, mungkin kita bisa tersenyum ataupun tertawa. Kalau kita sedih, kita bisa menangis. Tetapi bagaimana jika kita sedang dalam perasaan malu? Kita akan coba untuk menyembunyikannya ataupun menutup rapat-rapat supaya orang lain tidak tahu. Karena perasaan malu itu berbicara tentang identitas diri kita sendiri yang rusak. Kita tidak berani untuk menghadapi, sehingga itu akan lebih masuk ke dalam diri kita dan menekan diri kita sendiri. Perasaan malu itu akan selalu membuat diri kita melihat kekurangan dalam diri kita, ketidaklayakan dalam diri kita, yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang pesimis. Segala pemikiran yang positif, yang optimis akan dibunuh mati karena perasaan malu. Tapi saudaraku, Tuhan tidak pernah mengaruniakan kepada manusia perasaan malu tersebut. Kita dapat lihat di dalam ciptaan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah memberikan mereka perasaan malu. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 25. Di situ mengatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Walaupun mereka telanjang pada waktu itu, tapi mereka tidak merasa malu. Karena Tuhan tidak pernah mengaruniakan rasa malu kepada manusia. Terus bagaimana perasaan malu itu bisa masuk ke dalam hidup manusia? Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yaitu ketika manusia ingin sama seperti Allah. Yang sebenarnya pada saat itu manusia sudah sama seperti Allah, karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya, tanpa memakan buah itu, manusia sudah sama seperti Allah, karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Bukan apa yang mereka lakukan supaya mereka bisa sama seperti dengan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, bukan apa yang saudara lakukan yang menjadikan saudara menjadi siapa, tetapi apa yang saudara percaya yang membuat saudara menjadi siapa saudara.
Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 10 di situ mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia, mereka merasa bersalah, mereka merasa tidak layak, mereka merasa malu, mereka menyembunyikan diri. Mereka membuat cawat dari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ketelanjangan yang mereka tutupi itu merupakan identitas mereka. Dalam hal tersebut yang merupakan jenis kelamin antara Adam dan Hawa yang berbeda, mereka menutupinya. Seringkali perasaan malu itu akan membuat kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa dia lebih kaya dari saya? Mengapa dia lebih hebat dari saya? Mengapa dia lebih pintar dari saya? Dan seringkali yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi pesimis karena kita kalah berbanding dengan orang lain. Tetapi seringkali juga karena perasaan malu tersebut, kita membuat banyak sekali topeng untuk menutupi diri kita, seperti cawat yang dibikin oleh Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kita menggunakan berbagai topeng untuk menutupi diri kita supaya kita terlihat sama seperti orang lain, yang akhirnya membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Saudaraku, apa yang saudara pakai untuk menutupi ketelanjangan ataupun menutupi perasaan malu saudara? Apakah keberhasilan saudara? Mobil yang besar, rumah yang mewah, pelayanan saudara, kerohanian saudara? Hal-hal tersebut dapat kita dengan gampang kita gunakan untuk menutupi diri kita, menutupi perasaan malu diri kita ketika kita membandingkan dengan orang lain. Tetapi saudaraku, semakin banyak kita memakai hal-hal tersebut untuk menutupi perasaan malu diri kita sendiri, maka suatu saat kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dari luar mungkin kita akan kelihatan sama seperti orang lain, tetapi apa yang saudara rasakan di dalam diri saudara? Saudara akan kehilangan diri sendiri. Saudara kehilangan sukacita karena saudara hanya berusaha untuk menyamakan diri seperti orang lain, untuk hidup sama seperti orang lain. Saudaraku, dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan menanyakan pada mereka, "Di manakah engkau?" Hari ini juga Tuhan menanyakan pada saudara, yang mungkin di dalam kehidupan kita ada perasaan malu. Perasaan malu itu bisa datang dari kemiskinan yang membuat kita merasa kita jauh di bawah orang lain, ataupun penolakan. Mungkin orang tua mengingini anak pria tetapi engkau adalah seorang wanita, ataupun mengingini seorang anak perempuan tetapi engkau adalah seorang laki-laki. Ataupun saudara pernah tertolak di dalam sebuah hubungan, itu membuat kita merasa malu. Hari ini Tuhan menanyakan, di manakah engkau? Perasaan malu tidak bisa diselesaikan dengan berbagai jenis topeng. Tidak bisa diselesaikan dengan keberhasilan kita ataupun pencapaian kita. Perasaan malu hanya bisa diselesaikan dengan keberanian untuk menghadapi. Tuhan adalah kasih. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka harus berpisah dengan Tuhan. Artinya mereka berpisah dengan kasih. Hari ini Tuhan menanyakan, di manakah engkau? Karena Tuhan mau menerima engkau kembali. Mari kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan mengerti segala perasaan di dalam dirimu.
yang susah engkau ekspresikan keluar. Terkadang mungkin saudara bisa marah kepada orang lain, tapi bukan karena saudara mau marah, tetapi karena saudara merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidupmu. Yang mungkin saudara udah tutupin, tetapi kok ada orang yang ungkit sehingga saudara marah. Hari ini kasih dari Allah mau turun di dalam hidupmu. Mari datang kepadanya. Kita membuka semua topeng. Dan Tuhan yang akan menyembuhkan segala lukamu, yang membawa saudara keluar dari perasaan malu saudara. Apapun yang saudara hadapi, apapun perasaan saudara, Tuhan mengerti. Dan Tuhan adalah solusi bagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan segala-galanya. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami, dan Engkau Tuhan yang tahu semuanya. Ketika Adam dan Hawa bersembunyi, Engkau menanyakan, di manakah Engkau? Bukan Engkau tidak tahu di manakah mereka, tetapi Engkau hanya mau mereka meresponinya. Demikian juga hari ini Tuhan. Kami meresponi meresponi panggilan-Mu Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah kasih-Mu melimpah atas hidup kami, dan berikan kami keberanian untuk menghadapi segala kegagalan kami, segala perasaan yang membuat kami tertekan. Dan Tuhan, kami mau cabut segala topeng-topeng yang selama ini kami pakai untuk menutupi perasaan malu kami. Kami mau datang kepadamu secara terbuka. Kami tidak lagi membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tetapi kami mau mengerti identitas kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah anak-Mu, kami adalah ciptaan-Mu, kami serupa segambar dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, dan Tuhan kami percaya Engkau yang akan pulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.